Ya, balik lagi di Tanya Bintang Tamu kali ini bersama Arif Brata. Yeay. Lagi. Wow. Gua pernah 2 minggu berturut-turut makanin sayur, engkol, brokoli, capcay, kangkung yang ijo-ijo semua gua makan, kurus kagak, malah mirip kuda. Teaser acara itu muncul di TV dan lu tahu ada siapa? Ridwan Remin. Dan setelah gua cari tahu ternyata dia lolos tanpa casting dan berperan sebagai diri sendiri. Jadi orang Betawi, Wak. Biji mata lu meletak. Giri-giri lu. Susah emang ngomong orang susah ya. Siap, udah ngasih jempol ke gua. Siap katanya. Wah, enggak yakin nih kata gua. Tekan lagi nih. Tut. Mama mau kerudung. Mamanya enggak usah dibawa. Kerudungnya aja. Kerudung. Mamanya enggak usah dibawa. Itu efek suara ya teman-teman. Efek suara. Foto saya dari Majalengka. Ini kita lagi ada di asrama dari Suci 1X Iya betul. di tempat ngumpulnya teman-teman komika. Suci sebelum tampil di studio. Betul sekali. Dan hotelnya sangat luar biasa sekali ya. Mewah sekali. Betul. Boleh disebut nggak sih hotelnya? Boleh lah Hotel Santika. Oh. Keren. Saya dulu. Oh iya, Santika. Kau dulu apa hotelnya? Ibis. Sama kita. Ibis Budget yang di Tanah Abang. Ya, Iya, betul. Ibis Budget Tanah Abang. Nah, jadi kali ini Arif Brata sudah tampil 2 kali di YouTube ini. Iya dulu ya. Iya dulu pernah Tanya Bintang Tamu tuh. Tanya Bintang. Mantap. Di Kosan Jakbar. Kosan Jakbar Primawan. Karena kita ngobrol-ngobrol biasa aja. Mas Arif di sini sebagai apa, Mas? Nah, saya tuh di sini sebagai apa ya, kayak tim kombut begitu. Tim kombut. Jadi sebelum teman-teman komika nampil, Heeh. materinya itu diobrolin begitu loh. Ini bagaimana nih? Dengan Mas Arif. Iya, sama kau juga kan. Jadi kalau misalkan komika pecah atau ngebom tergantung Mas Arif. Hei, jangan begitu dong. Jangan kasih beban. Kita kan. Ya kan namanya kombut kan. Tapi katanya. betul, saya kadang WhatsAppin anak-anak itu. Bro, gimana bro? Bang, ngeblank bang. Aduh anjir. Ya tapi kan kalau ngeblank mah bukan kehendak kita kan. Iya. Itu kan udah teknis dari performer. Ya, cuman lagi-lagi kan apa ya, ada campur tangan kita juga dong soal itu. Iya. Udah berapa pertemuan Mas Arif kira-kira ke sini? Asik nih pertanyaan yang bagus sekali dari Mas Dani Melet. Saya 2 pertemuan karena menggantikan teman saya Bang Bari. Oh iya benar. Karena dia lagi tipes. Aduh, semoga lekas sembuh. Semoga lekas sembuh. Jadi Arif Brata ini di sini hadir menggantikan sosok Bari. Iya. Karena beliau sakit. Katanya apa? Tipes ya. Tipes. Nah, terus kemarin Mas Arif ngomong ke saya tuh kalau bisa sakitnya lama aja sampai final ya kan? Bang, jangan ngomongin di sini dong. Oke, setelah 2 kali pertemuan megang teman-teman stand up Suci 9 udah gak bergantian. Iya. Apa kira-kira yang dirasakan Mas Arif? Yang saya rasakan sih kayak wah ini semakin kesini kan semakin banyak komik tuh dan macam-macam keresahannya, sudut pandangnya beda-beda. Jadinya kayak wah luar biasa ini semua pemikirannya begitu. Kadang minder juga sendiri kayak lucu-lucu banget semuanya, tapi ya senang begitu karena saya pikir tuh setelah Suci 8 kan kayaknya sudah turun nih peminat stand up gitu. Betul. Apalagi pas di Suci 9 awal-awal itu ada corona, ada PSBB. Betul. Saya pikir wah sudah tidak ada nih peminatnya. Ternyata yang peserta-pesertanya ternyata masih banyak begitu yang antusias dan yang kita kenal semua anak komunitas begitu. Betul. Jadinya ya paling bedanya itu ya tidak ada penontonnya begitu kan. Kalau saya rasa misalkan nih kita peserta yang sekarang tuh dikasih panggung yang mungkin ada penonton proper begitu mungkin bisa lebih maksimal. Iya. Nah kalau nggak salah Mas Arif waktu itu ngobrol sama saya. Ini pertama kali jadi tim kombut apa? Ya, sudah pertama kali kan karena alasannya waktu itu saya tuh paling nggak bisa ngombotin teman-teman
Iya, komika. betul. Karena saya pun kadang suka ini ya, Mas Arif bilang ya. Betul, kayak aduh gimana. Lalu apa yang memutuskan Mas Arif, saya beranilah ngambil apa tuh? Karena Selain ada duitnya. karena yang paling pertama itu dulu. Iya itu. Terus yang kedua kayak ini kayaknya tantangan juga nih buat saya. Bagaimana sih ngasih masukan ke orang begitu. Jadi saya ambil ini untuk sebagai pembelajaran juga karena anak-anak yang kombut tuh saya bisa jadi ikut belajar juga. Oh iya, cara mengolah materinya dia begini nih. Lama-lama saya pelajarin, saya coba kasih masukan. Mungkin kok di awal-awal kasih punchline dulu tuh, takutnya setupnya kepanjangan. Betul. Nah, setelah dari situ tuh, kayaknya enak juga ini ya, ngasih pendapat karena biasanya yang saya rasakan tuh, kalau kita kombut biasa sama teman begitu kan, dia ngelempar setup punchline, kita langsung tambah begitu, betul. Cepat. karena tidak ada beban, tidak ada beban di kita. Kalau materi kita sendiri tulis itu sudah ada filter duluan di kepala kayak ini enggak lucu nih, ini enggak lucu nih, ini sampai kita kayak aduh bagaimana nih ya, apa punchline-nya ya, gitu. Kalau kombut tidak ada beban kita, jadi langsung cepat begitu, ini kasih ini gitu. Karena emang prinsipnya kan orang lebih mudah untuk memberikan solusi kepada orang lain dibanding membenarkan masalah kita sendiri. Itu tuh masuk itu, betul. Iya kan, benar. Jadinya enak juga nih. Tapi ada juga yang kayak mentok nih saya nih. Makanya saya jujur, saya cuma dengerin ya materi kamu, saya tidak bisa ngasih. Karena saya masuk kita sosokan itu bro, belum masuk itu bro. Ya cuman apa begitu, kita nggak ngasih apa-apa. Yang belum masuknya apa gitu ya? Kasih dong. Kadang gitu ya. Kayaknya saya sama anak-anak jujur-jujuran aja begitu. Bro, ini kita ini aja yang ngobrol-ngobrol aja begitu. Iya. Tapi Anda ini saya lihat dari suci ke suci Anda terus menjadi tim kombut. Iya, yang pertama kan memang budgetnya masuk murah. Ya kan, itu satu. Tapi menurut saya saya potong dulu. Kalau masalah di luar dari masalah budget murah itu, saya rasa Bang Dani Beler ini memang kalau masalah kombut itu saya suka karena dia bisa ngerapin setup, milih kalimat yang ini enak nih, lebih pendek, lebih masuk. Waktu saya suci 8 sering kombutnya juga. Pernah ya? Iya dong. Waktu itu ya suci Pernah. 8 di Ibis itu. Amaris apa? Amaris. Iya di Amaris. Saya bilang, masukin saya. Begitu. Jadi setelah kombut sama yang lain, saya kombut lagi sama kau gitu. Iya. Apa lagi muji saya terus. Itu aja sih paling. Enggak, memang kenapa faktor menurut saya kan kita tidak bisa menilai diri sendiri. Menurut saya kenapa Suci seringkali meminta saya karena memang basic penulisannya sudah ada gitu. Iya. Jadi memang harus dan rapi penulisan Dani Beler tuh. Ya rapi kan relatif. Ya kan. Rapi aja nggak lucu kan bahaya juga. Iya benar. Nggak, memang kalau misalkan materi rapi juga kalau misalkan dibawa ke tim kombut, kalau misalkan tidak ada yang bisa dibenarkan kan percuma juga gitu. Iya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu mungkin apa sih istilah kombut? Nah, istilah kombut itu apa sih? Bagus. Nanya lagi. Komedi body ya? Komedi body. Jadi apa maksudnya komedi body itu apa? Komedi body artinya komedinya kita itu bersama temannya kita, badinya bagaimana sih itu? Jadi kita ngobrolin materi yang dekat sama kita, teman kita begitu. Makanya namanya komedi body. Komedi body. Mungkin kurang jelas penjelasannya. Ayo jelasin dulu. Jadi buat teman-teman yang awam mungkin yang baru kenal stand up atau baru mengikuti stand up itu tidak asing dengan kata kombut. Atau istilahnya komedi buddy. Komedi buddy itu semacam kayak kita sharing masalah komedi kita ke orang yang terdekat. Betul, yang itu cocok, lebih tepatnya cocok. Itu masuk. Kan banyak kan kita kombut sama komika yang jago-jago tapi kayaknya kita nggak masuk nih. Nggak masuk, betul. Bukan karena tidak lucu, karena kita tahu potensi kita untuk membawakan materi itu menurut versi dia, kita tidak bisa. Betul. Gitu. Kayak misalkan Mas Arif punya materi, terus kombut sama siapa yang jago act out ya? Misalkan Pras Teguh. Mas Arif punya materi ke Pras Teguh ngasih taunya tentang ekot. Tapi Mas Arif ngerasa kayak
itu lucu tapi saya nggak Iya. bisa bawainnya. Iya. Maka Kalau tidak cocok. Bang Pras bawain lucu pasti. Kalau Pras bawain lucu. Iya, kalau saya Gitu. mungkin tidak bisa. Iya, Gitu sih. Jadinya cocok-cocokan yang betul. ya maksudnya temannya kita Mm-mm. yang kita kombut itu wah ini maksudnya saya cocok Iya. nih gitu. Bukan hanya dekat, bahkan Iya. harus cocok gitu. Balik lagi, kita di sini sebagai tim Komedi Buddy hanya memberikan opsi kepada Nah itu tepatnya. memberikan opsi kepada teman-teman finalis mau Suci, mau Suca ya, Iya, untuk menggunakan punchline atau materi-materi yang kita diskusikan. Nah betul. Nah karena saya itu kadang kalau misalkan kombut nih yang kemarin-kemarin Mm-mm. kadang kalau misalkan saya udah arahin ini Mm-mm. ini kayaknya dikasih punchline di sini nih sudah tuh kalau misalkan punchline-nya ini nah itu opsi aja ya. Opsi Saya aja. bilang begitu, ini opsi aja mau terserah punchline-nya bagaimana. Betul. Enaknya kau Ya, gitu. betul. Karena bagaimanapun Iya. pemilihan keputusan tetap di performer. Iya betul. Jangan sampai kita nanti kalau close mic atau lolos ke minggu selanjutnya itu berkat dari kita Iya gitu. betul. Jadinya buat teman-teman juga itu saya bilang ya jangan tidak enakan. Gitu. Jangan tidak enakan. Kita misalkan oh ini sama senior nih sama Iya. Bang Rigen. Iya. Misalkan kau dikasih ini punchline begini, sementara kan Bang Rigen cepat tuh Iya. marah-marah. Betul. Wah lucu nih. Mm-mm. Tapi kayaknya saya tidak masuk. Betul. Cuman saya tidak enak sama Bang Rigen. Iya. Kau bawain Mm-mm. kuring-kuring, Kuring-kuring. kamu jadi meninggal sendiri. Iya. Iya kan. Iya, betul. Iya, jadinya Setuju, jangan setuju. tidak enakan teman-teman. Heeh. Maksudnya itu punchline itu kembali ke nyamannya masing-masing. Betul. Karena kan balik lagi kita hanya memberikan opsi. Iya, hanya memberikan opsi. Jangan sepenuhnya mengikuti apa yang kita katakan. Iya, Buang yang jeleknya, Iya. buang yang buruknya. Jadi nggak ada yang diambil. Tidak ada yang diambil. Nah, menemukan kesulitan nggak Mas Arif selama menjadi tim Komedi Buddy di sini? Kesulitan sih, iya kadang. Cuman maksudnya kesulitannya tuh kalau misalkan dia sudah setupnya jadi, Mm-mm. punchline-nya belum dapat tuh. Kadang kesulitannya, oh bagaimana ini ya? Sementara dia sudah setupnya udah enak nih. Oke. Nah, tapi kadang saya mikir, coba deh setupnya dirubah. Karena kan saya mentok nih tidak dapat punchline ini. Betul. Saya kasih opsi kadang, coba deh setupnya dirubah. Misalkan jangan itu, ini saya kasih. Nah baru tuh ada kayak titik terang begitu. Oh ini punchline-nya bisa di sini nih. Biasanya dia bilang juga, oh iya bisa juga bang. Cuman ada yang ngotot, oh tapi lebih enak ini bang. Nah, Oke. itu terserah juga. Terserah juga. Makanya kadang kesulitannya di situ tuh. Betul. Saya senang sih begitu kalau misalkan ada yang lebih jujur lah, kayak saya lebih enak ini nih bang kalau misalkan kalimatnya yang ini aja karena saya keresahannya di sini. Nah kembali lagi saya itu konsennya di kalau misalkan ini kalimat setupnya maksudnya kepanjangan itu paling saya ingatkan ini terlalu panjang nih, sementara punchline cuma satu. Terus kadang yang saya ingatkan juga soal temanya apa nih. Takutnya ini sudah lucu banget cuman keluar dari tema. Betul. Pasti juri komennya ada. Betul. Kalau misalkan oh ini lucu sih lucu bro. Cuman Tapi tidak sesuai tema. ya itu paling sering itu. Kayak ada tuh salah satu finalis Suci 7 kalau nggak salah tuh. Saya lupa namanya siapa. Saya ingat lagi itu. Tolong diingatkan ya. Iya. Di minggu pertama atau kedua ya. Kuat banget mental. Iya, itu sudah lucu, pecah, dikritiknya tidak sesuai tema, akhirnya keluar. Saya tuh lupa namanya siapa. Pokoknya inisialnya tuh R. R sama R. R apa namanya? Ada di situ. Daerah-daerah Jakbar apa? Daerah-daerah Jakbar. Daerah-daerah Jakbar. Cukup senior juga dia di sana. Abang-abang gua tuh. Iya benar. Tapi kan yang inisialnya R ada banyak yo. Iya ada banyak. Ada Rigen, Iya ya kan? Ada Riri. Ada Riri. Makin kerucut. Ada Resti, ya kan? Iya ada Resti. Iya. Iya kan? Ada kan Resti. Padahal itu lucu banget loh itu. Iya, lucu Fotonya banget. nampil di situ kan. Lucu banget itu. Komennya keluar. itu jadi kadang saya konsennya di situ kayak Iya. oh ini bagus bro, cuman ya kembali lagi ini temanya digital. Betul. Ini digitalnya di mana? Betul, balik Kembali lagi. saya.
itu ingatannya paling tema sama kalau punchline setupnya kepanjangan. Oke, iya. Terus mengalami kesulitan lagi nggak selain 2 atau 3 yang disebutkan tadi? Kesulitan. Kayak mengenal karakter ini komika. Kayak misalkan Iya. ada finalis yang karakternya, aduh nih karakternya susah nih, sangat berseberangan dengan kita nih. Iya. Kayak kita sering verbal, tapi dia mah act out gitu. Ada. Kesulitannya. Kayak contohnya Levi itu saya tidak bisa tuh mikir-mikir kayak dia kan one liner. Ya kayak Indra Firmawan. Betul. Makanya saya kadang tadi tuh pas kombut saya bilang sama dia, kau sudah coba kombut sama Indra Firmawan dulu? Terus? Kata dia, iya saya udah minta sama Kompas. Terus? Karena saya pikir, takutnya saya tidak masuk nih. Jadinya biasanya kalau punchline saya tidak korek begitu, tidak kasih karena saya tidak bisa begitu. Betul. Terus? Paling saya gali premis. Apalagi nih setelah itu kan one liner nih. Yang paling dekat sama kau apalagi nih? Betul. Biar kau bisa pecah begitu. Iya, breakdown. Paling begitu. Ya kesulitannya sih itu paling. Jadi kalau misalkan menemukan komika yang berseberangan dengan kita gaya stand up-nya, kayak kita lebih banyak virtual, verbal, terus dia lebih banyak act out, maka siasatinya dengan dibantu dari premis atau potensi mana nih yang bisa dikembangin. Itu paling intinya saya. Bukan gaya bagaimana dia punchline ya. Iya betul. Kalau misalkan gaya juga tetap saya pelajarin. Contohnya kayak siapa sih yang sembing? Davi. Otomatis saya mikir apa nih kesulitan soal tentang orang Sumbing gitu. Ngomong pasti. Iya. Kesulitan. Iya itu. Tuh. Sama ya itu tadi ya. Saya pelajarin orangnya dulu nih, bagaimana nih sudut pandang orang Sumbing. Jadinya saya nyarinya kesulitan orang Sumbing. Oke, berarti membantu potensi dari perkembangan materi dia. Nah, betul sekali. Iya. Terus sejauh ini Mas Arif selama jadi tim Kombut Suci 1X ini apa yang kira-kira ini baru ketemu sekarang nih, baru melihat ini sekarang atau baru merasakan ini sekarang, sebelumnya belum pernah ngerasain. Hal baru. Nah, yang pertama itu kalau tadi bilangnya sejauh ini kayaknya belum jauh-jauh banget. Baru kemarin sama hari ini kan. Iya sih, belum jauh-jauh banget sih. Benar-benar. Iya, kalau hal barunya itu adalah ya itu tadi melihat anak-anak yang ternyata macam-macam begitu sudut pandang mereka. Dan punchline mereka juga macam-macam. Ya itu tadi saya juga banyak belajar dari mereka kayak ternyata saya sangat kecil di dunia ini, di dunia apalagi dunia stand up comedy begitu. Karena kadang iri melihat kayak di sini tuh sudah ada kayak persona sendiri begitu. Sementara saya waktu di Suci itu ya manusia biasa aja begitu sama. Jadinya dulu tuh personanya istri, jadi selalu ditindas begitu kan. Selalu punchline soal itu. Sementara anak-anak di sini ya itu banyak, ada yang sumbing, ada yang kecil, security, gojek ya kan. Iya, betul. Jadi narik keresahannya itu enak begitu, dari perspektif masing-masing itu pasti beda. Betul. Beraneka ragam sekarang. Beraneka ragam. Misalkan dia bahas pasar, sudut pandang satpam sama tukang ojek melihat pasar beda. Betul. Ini kalau tukang ojek lihat pasar nih, macet nih ini. Kalau satpam apa gitu. Yang kasihan Ical Kate, yang pendek. Iya. Nggak bisa melihat pasar. Iya, melihat pasar orang, tinggi. Kalangan orang. Iya, jadi ya banyak belajar juga sih sama anak-anak di sini. Banyak belajar juga ya. Iya. Iya gitu aja. Jadi buat teman-teman semua ini tadi ngebahas tentang apa sih itu kombut gitu. Apa sih itu kombut comedy buddy? Ya betul. Jadi yang Mas Arif sekarang sedang lakukan, yang saya sedang lakukan itu adalah mencoba menjadi supporting dari performer teman-teman Suci 1X. Betul. Jadi memang ini udah menjadi sebuah budaya di stand up, mau di luar negeri mau di Indonesia. Itu ada semacam tim kombutnya memang. Iya, betul. Ada yang kayak misalkan lu punya materi apa? Oke, ini kembangin ke sini, ini kembangin ke sini. Kalau bisa diganti ini. Itu memang ada. Memang udah lumrah gitu. Udah lumrah, betul. Jadi jangan kaget. Karena stand up comedy kan beda sama seniman yang lain. Betul. Misalkan penulis lagu. Penulis lagu. Dia bisa
misalkan nih penulis lagu, dia harus sendiri aja biar imajinasinya tuh keluar. Iya, betul. Nulis, Betul. lirik segala macam. Betul. Sementara kalau komedian tuh ada memang yang bisa sendiri, tapi lebih banyak kayak lebih enak begitu kayak ngobrol. Ya. Kita ngobrol karena setelah kita ngobrol ada masukan-masukan dari teman yang bisa kayak oh iya betul sekali ya, bisa ke situ, bisa ke sini. Nah, Betul. itu gunanya kombut. Tim kombut ya itu. Jadi buat teman-teman semoga semuanya paham dari di dunia stand up comedy maupun di dunia lawak sepertinya ada hal-hal yang memang kita butuh bantuan. Iya, betul. Gitu. Dan sah-sah aja dan legal-legal aja gitu. Iya, karena siapa ya di dunia pelawak itu ada yang Bang Rudi Sipit. Rudi Sipit, terus yang sama Calontong si itu. Siapa namanya? Yang duet sama Calontong tuh, yang bawa gitar. Lupa saya. Ada tuh yang Rumah Irama. bukan yang di Suca. Wah, ada gitar nih. Siapa sih? bukan. Siapa sih? Budi Taylor. Bukan. Samsuri. Iya, tapi bukan Oh, ada asisten, gitar. bukan yang saya maksud. Oh, Yang itu yang sama Calontong mulu yang bawa gitar. Berdua. Bukan. Ada pokoknya orang Jawa. iya, jadinya Bukan, kadang Akbar. tuh pelawak butuh teman Partner. untuk ngembangin lawakan-lawakan mereka. Betul. Iya, kayak gitu. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua yang mau ikutan stand up bisa belajar. Nah, ini fungsinya gabung komunitas. Iya, itu tuh. Kalau pengen belajar stand up, datang ke komunitas, ketemu para senior, ketemu teman-teman komikan lain, nanti di-share, Betul. belajar. Karena begini bang, makanya beberapa juri sebelum-sebelumnya tuh pasti bilang, Iya. misalkan ada komik nampil audisi, pasti ditanya anak komunitas. Iya, betul. Iya, oh ya pantas. Iya. Nah mungkin ada yang berpikir kenapa selalu Iya. ditanyakan ya? Betul. Anak komunitas. Iya. Itu gunanya. Itu gunanya. Karena ketika kita masuk komunitas, yang kita anggap lucu ini materi, kita di komunitas nih, oh ternyata tidak terlalu Betul, lucu ya. betul. Iya. Yang misalkan ada yang bawa kodian, Iya. kita kan belum masuk komunitas, kita menganggap oh ini lucu nih. Iya. Yang saya ini biasa dipanggil ini. Iya, oke. Oh di kepala kita tuh lucu sekali bro. Oke, betul. Tapi kita masuk komunitas dikata-katain, Iya, betul. ngapain bawa materi begini? Iya. Itu gunanya. Kenapa selalu ditanya anak komunitas? Betul. Gitu. Jadi- Iya, gitu. Juri kan tidak nanya komunitas apa. Iya, bisa aja. Iya. Iya. Itu tidak tahu komunitas perangko. Iya. Iya, kita tidak tahu Iya. kan komunitas BMX mungkin. Yang penting komunitas saja. Yang dimaksud di sini adalah komunitas stand up. Iya. Di seluruh Indonesia sudah tersebar. Betul sekali. Mulai dari Sabang sampai Merauke, sepertinya ada ya. Sepertinya. Sepertinya ada. Jadi, Ada lah pasti. jadi buat teman-teman, ya betul yang tadi Arif Brata bilang. Iya. Jadi jangan kaget, jangan aneh kenapa setiap audisi mau suci mau suca selalu ditanya dari komunitas bukan. Karena untuk meyakinkan bahwa ketika kalian masuk jadi finalis tidak kesulitan untuk berkembang. Betul. Karena kalau bukan dari komunitas itu sangat sulit sekali. Iya. Pasti komedinya itu aja. Itu kan? aja. Referensi komedinya cuma itu. Iya. Kita lihat orang open mic. Oh, Iya betul. begini. Belum pernah open mic bahkan mungkin. Jadi itu fungsinya untuk masuk komunitas. Iya. Itu aja sih Mas Arif. Terima kasih banyak udah sama-sama sini. Mas Dani Bener. Ya, sampai ketemu di episode selanjutnya. Mas Arif nanti datang lagi ke sini. Iya kan? Nanti kita kombut ya. Nanti kita kombut, Nak. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.